Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah dari kelompok 4 kelas R2D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprastha PGRI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai bunyi konsonan dengan subbab keadaan pita suara dan jalan keluarnya suara. Pengertian pembentukan bunyi. Dalam pembentukan bunyi, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetarnya tidak pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga mulut turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, J, dan G. Konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Konsonan nasal dan konsonan oral. Konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M dan N. Konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G, F, X, H, R, L, W, dan Y. Konsonan hambat letup bilabial. Konsonan letup hambat bilabial terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas. Contohnya P dan B. Di bawah ini dijelaskan keterangan proses pembentukan konsonan. Keterangan 1. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan, bibir bawah menekan rapat pada bibir atas sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. 2. Bibir bawah yang menekan rapat pada bibir atas itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. Konsonan hambat letup apikodental. Konsonan hambat letup apikodental terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya adalah gigi atas. Bunyi yang dihasilkan adalah T dan D. Seperti dalam kata tiba. Keterangan, langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan. Ujung lidah menekan rapat pada gigi atas bagian dalam, sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Ujung lidah yang menekan rapat pada gigi atas itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. Konsonan nasal bilabial. Konsonan nasal bilabial terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas. Bunyi yang dihasilkan adalah M. Keterangan 1. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan. 2. Bibir bawah menekan rapat pada bibir atas. 3. Karena 1 dan 2, maka jalannya udara dari paru-paru melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. Yang keempat, pita suara ikut bergetar. Konsonan nasal apiko-alveolar. Konsonan nasal apiko-alveolar terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya adalah gusi. Bunyi yang dihasilkan adalah N. Keterangan 1. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan. Bersama dengan itu, ujung lidah ditekankan pada gusi. 2.
Karena satu, maka jalannya udara melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. Yang ketiga, pita suara ikut bergetar. Realisasi dan problematika bunyi bahasa. Pengaruh-pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh-pemengaruh bunyi bahasa menyangkut dua segi, yakni pengaruh bunyi bahasa dan pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau koartikulasi. Proses asimilasi. Proses asimilasi dalam uraian ini terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu pengaruh mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Menurut arahnya dibedakan asimilasi progresif daripada asimilasi regresif. 1. Asimilasi progresif terjadi apabila pengaruh bunyi itu ke depan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, perubahan bunyi T yang biasanya diucapkan apikodental seperti pada kata tetapi dalam kata stasiun diucapkan secara lamino-alveolar T. Perubahan letup apikodental T menjadi letup almino-alveolar T karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar S. 2. Asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apikoalveolar seperti pada kata aman, tetapi dalam kata panda nasal sebelum D diucapkan secara apikopalatal N. Perubahan nasal apikoalveolar N menjadi nasal apikopalatal N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal D. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk kata pandan dalam bahasa Indonesia ialah pandan. Artikulasi penyerta. Bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena adanya bunyi lain yang mengikutinya. Perbedaan ucapan suatu bunyi dengan ucapan yang berlainan disebabkan oleh artikulasi penyerta, koartikulasi, atau artikulasi sekunder, bunyi yang mengikutinya. Misalnya, bunyi K dalam kata kucing dengan bunyi K dalam kata kijang berbeda. Walaupun menurut biasanya atau menurut artikulasi primernya sama, yaitu merupakan bunyi dorsovelar yang dibentuk dengan artikulasi pangkal lidah dan langit-langit lunak. Proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi penyerta dapat dibedakan atas labialisasi, retrosfleksi, palatalisasi, velarisasi, dan glotalisasi. Labialisasi adalah proses pelabialan atau pembulatan bentuk bibir ketika artikulasi primer berlangsung. Selain bunyi labial, bunyi lain dapat dilabialisasikan. Retrosfleksi adalah penarikan ujung lidah ke belakang pada artikulasi primer, sehingga terdengar R pada bunyi utamanya, kecuali bunyi apikal. Bunyi lain dapat disertai retrosfleksi. Palatalisasi adalah pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras pada artikulasi primer, kecuali bunyi palatal, bunyi lain dapat disertai palatalisasi. Velarisasi adalah pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak pada artikulasi primer. Selain bunyi velar, bunyi-bunyi lain dapat divelarisasi. Glotalisasi adalah proses penyerta hambatan pada glotis atau glotis tertutup rapat sewaktu artikulasi primer diucapkan. Selain bunyi glotal, bunyi-bunyi lain dapat disertai glotalisasi. Pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan. Kemudian dengan serentak, bunyi berikutnya diucapkan. Hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Pelepasan dibedakan atas lepas tajam, lepas nasal, dan lepas sampingan. Lepas tajam atau lepas penuh ialah pelepasan alat-alat artikulasi dari titik artikulasinya yang terjadi secara tajam atau secara penuh. Misalnya suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia, jika berada pada pengunci kata, proses letupannya dilepaskan atau dihilangkan. Bunyi lepas ditandai dengan titik-titik di atas bunyi yang dilepaskan.
2. Lepas nasal ialah suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi nasal di depannya. Misalnya suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia. Letupannya dilepaskan melalui keluarnya udara lewat rongga hidung jika bunyi letup itu berdistribusi sebelum bunyi nasal yang homorgan. 3. Lepas sampingan ialah suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi sampingan di depannya. Suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia, letupannya dapat dilepaskan secara sampingan jika konsonan letup tersebut berdistribusi sebelum bunyi sampingan. 4. Mengafrikatan atau paduanisasi terjadi jika bunyi letup hambat yang seharusnya dihambat atau diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Proses yang kedua menyebabkan adanya penyempitan jalannya arus udara sehingga udara terpaksa keluar dengan bergeser. Artikulasinya menjadi hambat geseran bukan hambat letupan. Gabungan antara hambat dan geseran disebut paduan atau afrikat. Prosesnya disebut paduanisasi atau pengafrikatan. Kehomorganan. Konsonan seperti T dan D disebut konsonan homorgan, yakni dengan mempergunakan alat-alat ucap yang sama dan dengan tempat artikulasi yang sama. Terdapat dua jenis kehomorganan, yakni kehomorganan penuh dan kehomorganan sebagian. Kehomorganan penuh adalah kehomorganan yang muncul akibat perbedaan bunyi karena posisi pita suara seperti pembeda, dengan contoh bersuara atau tak bersuara, antara bunyi konsonan P dan B, T dan D, C dan J, serta K dan G. Kehomorganan sebagian muncul apabila perbedaan di antara pasangan fonem tersebut ada cara artikulasinya, sedangkan daerah artikulasinya sama. Simpulan, berdasarkan posisi pita suara atau bergetar tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Berdasarkan jalan keluarnya udara dan rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Demikianlah penjelasan saya mengenai bunyi konsonan dengan sebab keadaan pita suara dan jalan keluarnya suara. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.